Hai semuanya, perkenalkan nama aku April dan hari ini aku mau bikin video ini sebenarnya sih untuk catatan pribadi. Kalau misalnya suatu saat aku pengen half marathon lagi, aku bisa ingat strategi aku di Jakarta International Marathon di tahun 2026. Tapi akan aku upload di YouTube sebagai kenang-kenangan dan siapa tahu ada juga yang butuh. Jadi kemarin aku ikut Jakarta International Marathon kategori half marathon dan aku masuk kategori Virgin Half Marathon. Jadi pertama kali lari sejauh 21 km. Yang pertama adalah aku mau sharing tentang H-7 sebelum latihan. Aku tuh udah full carbo loading ya. Jadi setiap hari aku pastikan aku makan 3 kali sehari dan aku juga benar-benar jaga kesehatanku. Dan H-7, H-6, H-5 itu aku banyak makan buah, terutama yang mengandung vitamin C. Dan semua buah yang tinggi serat itu aku batasin di H-3. Kemudian sisanya itu udah gak makan makanan berserat tinggi lagi. Aku makan kebanyakan itu adalah karbo yang gampang dicerna oleh tubuh dan gampang disimpan menjadi glikogen. Kemudian H-1 karena aku race-nya hari Minggu, H-1 itu berarti hari Sabtu. Hari Sabtu itu aku makan sarapan, kemudian makan siang, kemudian aku lanjut sore itu makan lagi. Dan setelah aku makan itu jam 6 ya aku makannya. Setelah jam 6 itu aku istirahat bentar. Aku udah persiapan tidur itu jam 7 malam. Nah di jam 7 malam itu aku udah stop gak makan apapun dan aku udah mulai tidur. Karena besoknya itu aku akan bangun di sekitar jam 3 pagi. Jadi untuk menyimpan tenaga aku tuh udah tidur jam 8. Walaupun pada realitinya itu aku gak bisa tidur ya. Aku baru bisa tidur itu jam 9 dan itu kayak tidur bangun. Tapi ya syukurnya pada malam itu aku tidur selama 4,5 jam. Benar-benar kayak maksain tidur gitu. Dan akhirnya jam 1 aku kebangun gara-gara alarm aku bunyi dan telepon dari teman aku yang sebenarnya itu di luar dugaan ya. Jadi teman aku nelpon tengah malam dan itu cukup mengganggu jam tidurku, tapi aku maksain untuk tetap bisa tidur. Jadi dari jam 1 itu karena aku udah kebangun ya udah gitu. Aku akhirnya mengambil kayak 2 slice roti kismis yang aku beli kemarin itu kayak aku beli di toko gitu, terus aku makan 2 slice. Setelah itu aku minum karena aku memang menumpuk air putih juga, aku minum untuk menambah cairan ya. Setelah aku minum itu udah aku nggak makan apapun lagi karena aku benar-benar menjaga makanan yang aku masukkan ke dalam tubuhku. Kemudian selanjutnya aku lanjut tidur lagi. Dari jam 1 itu aku tidur sampai sekitar jam 3. Pas di jam 3 itu aku bangun terus aku langsung minum lagi. Terus setelah aku minum aku makan roti lagi, tapi rotinya itu cuma sedikit banget. Itu hanya untuk mendorong supaya aku bisa bisa BAB ke toilet gitu. Cuman walaupun pada realitinya tidak bisa ya, karena memang tidak biasa. Akhirnya ya udah aku untuk makan itu sedikit dan kemudian persiapan ke venue, ke Monas ya. Kita mulai itu di Monumen Nasional dan finishnya itu di Gelora Bung Karno di stadion. Kemudian aku berangkat. Hal-hal yang aku persiapkan untuk persiapan asupan nutrisiku itu aku mempersiapkan Strive karena aku memang sebenarnya aku latihan pakai EJ Sport dan juga pakai Strive, tapi yang lebih cocok di tubuhku itu adalah Strive. Jadi aku pakai Strive yang rasa mocha sama yang rasa nanas. Dan aku bawanya itu 4. Aku bawanya itu 4 karena strategi fulling aku sebenarnya per 5 km dan di start di awal. Oke, aku akan menceritakan perjalanannya. Kemudian aku nyampe di Monas. Setelah aku nyampe di Monas itu, aku minum 1 Strive energy gel. Aku minum, aku konsumsi. Setelah itu
aku tunjukin karena kebetulan aku masih punya. Aku beli waktu sebelumnya, aku belinya pas di Bandung ya, terus dibawa ke Jakarta. Nih, aku punya itu yang rasa, sorry bukan mocha ternyata. Ini yang rasa mangga sama yang rasa nanas. Expirednya masih lama, tahun 2027. Aku beli rasa mangga sama rasa nanas. Terus aku bawa 4 ya. Terus aku bawa ini juga Strive protein karena ini cukup membantu untuk kayak menutupi perut kosong di aku sendiri. Biar perutku nggak kosong, aku isinya itu dengan ini gitu, karena ini menurutku cukup ringan dan cukup enak untuk digunakan oleh aku gitu, secara pribadi ya gitu. Jadi lanjut, pas di Monumen Nasional itu, di Monas, aku minum 1 Strive Gel. Kemudian setelah aku minum itu, aku juga kombinasikan minum dengan air putih. Jadi aku memang bawa air putih untuk di start gitu. Setelah aku pemanasan itu sekitar jam 3:30. Kemudian aku pemanasan kan, karena flag off-ku itu sebenarnya jam 5. Nah, setelah jam 4 itu aku kayak pengen ke toilet gitu. Kayaknya karena aku kebanyakan minum air putih gitu. Jadi aku memang prioritas ke toilet dulu, karena daripada ribet di jalan, daripada habis waktu di jalan, daripada nyari toilet itu pasti susah banget, nggak tahu gitu. Daripada aku mengerjakan sesuatu nggak bisa aku prediksi, aku maksain aku antri di toilet gitu. Akhirnya walaupun antrian toiletnya tuh amat sangat membludak ya, aku usahakan nanti bisa insert videonya. Itu video apa ya, itu benar-benar full banget orang-orang ada di situ. Itu kayak bikin aku harus ke toilet nih gitu. Nah, setelah aku ke toilet itu beres kan, itu udah start. Nah, aku start itu kan udah minum air putih sama udah minum Strive Gel. Kenapa nggak minum isotonik? Karena di percobaanku yang sebelumnya, saat aku minum isotonik itu ternyata tidak cocok di tubuhku. Kenapa? Kayak asam lambungku itu langsung naik, terus kayak begah, terus kayak nggak cocok. Jadi akhirnya aku memang minum air putih dulu gitu. Setelah aku minum air putih itu, aku lari. Rencanaku itu, setelah pas aku lari itu ada banyak water station. Kalau di Jakarta International Marathon kemarin itu water stationnya itu kayaknya per 2,5 km. Nah, aku itu setiap 2,5 km itu pasti ngambil air putih gitu. Aku nggak mix di awal itu, di awal di awal itu 2,5 km pertama aku minum air only. Aku belum minum isotonik karena aku cukup percaya diri dengan glikogen dan isotonik dan makanan yang udah aku tumpuk di dalam tubuhku gitu. Jadi aku memang hanya prioritasin air putih dulu gitu. Setelah itu di kilometer 5 aku baru ngambil isotonik. Di kilometer 5 aku ambil isotonik, dan di kilometer 6 aku mulai makan energi gel yang kedua. Jadi energi gelku yang kedua itu aku konsumsi di kilometer 6. Yang awalnya rencanaku itu adalah di kilometer 5. Tapi karena di kilometer 5-nya itu aku bener-bener baru minum isotonik, aku kayak udah bentar lagi gitu. Akhirnya makan gelnya itu di kilometer 6. Habis itu lanjut lagi kilometer 7,5 atau kilometer 8 gitu. Dia itu ada water station lagi. Aku minum air putih lagi. Kenapa? Karena tadi kan udah masuk isotonik. Setelah habis isotonik itu aku makan energi gel. Jadi kayak aku takut begah kan. Aku minum air putih lagi. Air putih itu aku bawa kan. Terus aku minum semuanya. Itu kayak cuma 1 cangkir doang aku minum gitu. Tapi pas di kilometer 9 aku mulai merasa ada rasa sakit di kaki gitu. Padahal kan masih jauh ya. Jadi kayak aku mikir nih, kenapa nih gitu.
Nah pas di kilometer 10 akhirnya aku minum lagi kan, aku minum air putih dan minum isotonik. Jadi dari kilometer 10 itu aku udah mix. Tiap aku ketemu water station aku minumnya itu air isotonik. Dan aku juga membaca setiap hal-hal yang terjadi per kilometernya itu gitu. Kira-kira apa yang kurang gitu. Jadi jujur waktu kemarin Jakim itu aku nggak pakai headset, aku benar-benar nggak dengerin lagu. Kenapa? Aku pengen benar-benar ngebaca situasi di tubuhku, what happen, what I need, semuanya tuh benar-benar aku baca gitu. Di kilometer 11 aku makan Strive Energy Bar. Aku mulai mengisi perutku dengan ini karena aku merasa perutku itu kayak kosong banget, kerasa gitu. Nah aku mulai makan itu karena itu juga cocok di aku ya, walaupun aku ada asam lambung, itu tidak membuat atau tidak memicu asam lambungku naik gitu. Setelah aku makan itu, aku makan juga Strive-nya, Energy Gel, karena itu udah kilometer 11. Jadi Strive ketigaku itu masuk di kilometer 13. Setelah itu aku minum air dan minum isotonik juga. Nah, hal yang lucu adalah pas udah di kilometer 14 atau kilometer 15 itu aku udah mulai merasa aku tuh kayaknya kekurangan isotonik dan aku juga kayaknya kekurangan air gitu. Jadi pas udah di kilometer selanjutnya itu aku udah mulai minum itu lebih banyak gitu. Kayak karena aku merasa cadangan air itu kayak udah cepat habis gitu, udah kayak menguap aja gitu, karena kan kita juga udah mulai keringatan kan. Jadi aku mulai ambil air putih itu lebih banyak. Jadi aku minum air putihnya 2, terus isotoniknya aku bawa dulu di tangan. Dan sebenarnya itu ngebantu banget pacing aku. Jadi kalau misalnya aku lari dan si isotoniknya itu aman di tanganku, berarti aku tuh bawanya itu kayak netral gitu. Jadi aku nggak sedang buru-buru lari yang menyebabkan air itu kemana-mana gitu. Walaupun ada kayak spill out, kayak keluar gitu airnya itu dari dalam gelas yang aku pegang, tapi nggak terlalu kemana-mana gitu, nggak yang wah heboh, nggak gitu. Jadi udah aku pegang dulu. Kenapa? Karena water station yang selanjutnya itu kan aku nggak terlalu hafal ya. Aku tahu bahwa semuanya ada water station maksudnya, tapi posisi-posisi di kilometer berapanya itu kan aku nggak bisa hafal semua gitu. Jadi kayak aku bener-bener memperhitungkan, oh ini masih kilometer 14 nih, masih kilometer 15 nih. Maksudnya kayak oh ini bentar lagi ada water station, atau bentar lagi kayaknya belum ada gitu. Jadi yang di tangan aku tadi itu aku usahain aku minum setelah kayak aku merasa enakan gitu. Aku merasa si air tadi yang aku minum sekali 2 gelas itu udah nggak bikin aku begah gitu. Habis itu aku minum lagi itu, habis itu aku lari lagi gitu. Habis itu di kilometer 16 aku udah minum isotonik yang ke-4 alias isotonik yang terakhir. Nah di kilometer 16 itu aku merasa udah mulai habis banget lah tenagaku gitu. Tapi kayak aku masih percaya nih, masih bisa gitu. Walaupun kayak aku merasa performansku itu udah kayak kerasa kayaknya nih mau turun gitu. Akhirnya aku coba maintain gitu. Aku minum lebih banyak, tapi lebih banyak itu tetap tidak banyak banget ya. Benar-benar aku menghitung porsinya. Aku bilang lebih banyak itu bukan berarti kayak aku minum 3 gelas, enggak. Aku minumnya itu 2 gelas, dan 2 gelas itu pun kalian kalau misalnya ikut race pasti kalian lihat dalam 1 gelasnya itu nggak banyak, itu cuman kayak berapa sih gitu. Jadi kayak aku coba tambahin porsinya. Setelah aku tambahin porsinya itu aku mulai kayak merasa enakan. Nah di Jakarta International Marathon yang ketiga yang tahun 2026 ini itu kilometer 17 itu nanjak banget. Jadi di kilometer 17 itu kayak kita naik ke flyover gitu, terus kayak tidak ada orang, tidak ada apapun, yang ada hanya derap sepatu gitu.
itu kayak bener-bener sepi, dan aku memang memilih tidak memakai musik. Padahal aku pakai headset ya, tapi aku tidak pakai musik karena aku pengen di momen itu aku benar-benar hanya komunikasi only with my body. Jadi kayak aku tahu apa nih yang harus kubutuhkan gitu. Jujur di waktu itu semua orang udah mulai kayak jalan kaki, udah mulai kayak santai, nggak lari lagi. Kayak aku nggak mau, aku pokoknya tetap pacing, walaupun pas udah di kilometer 17 itu aku udah lambat banget larinya, tapi kayak aku say bisa gitu. Nah, aku juga kan bawa bekal semprotan karena aku tahu nih, walaupun aku maksudnya kalau di Bandung mungkin aman aja ya kan, karena ya di Bandung dingin, aku lebih kenal lingkungannya, tubuhku udah adaptasi banyak gitu. Tapi beda kalau di Jakarta kan. Jadi yang di Jakarta itu kayak pas di kilometer 18 itu aku udah semprot kakiku. Tapi apakah aku kram? Tidak, aku tidak kram. Aku sama sekali tidak kram. Aku hanya merasa kakiku berat. Biasanya kalau kaki udah berat itu alasannya itu adalah dia sudah kelelahan dan dia butuh sesuatu gitu. Entah itu butuh isotonik, entah itu dia butuh air. Tapi aku juga harus make sure nih, aku memberikan bantuan tidak telat gitu, bantuan kepada kakiku gitu. Akhirnya aku semprot kan, lutut aku semprot, paha aku semprot gitu, terus kayak betis juga aku semprot, terus aku sambil lari terus. Dan sejujurnya kerasa sih kayak benar-benar ngebantu pas di kilometer 19-20. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya kamu semprot kaki kamu itu telat, ya itu tidak ada gunanya, karena bagaimanapun dia butuh waktu untuk dia bisa berguna, untuk dia bisa bermanfaat semaksimal mungkin. Itu dia butuh waktu gitu. Itu tuh bukan sesuatu yang kayak tiba-tiba kamu semprot terus kayak langsung ajaib, wah langsung kakimu kuat. Enggak, everything takes time, termasuk semprotan itu. Akhirnya aku berhasil finish strong. Jadi itulah strategi fulling aku selama Jakarta International Marathon 2026. Waktu race itu aku memang bener-bener makan energy barnya kayak jadi ada momen, karena memang perut kita nggak diisi apa-apa sebelumnya, ada momen dia kayak aku pengen keroncongan nih, aku butuh makanan nih, rasanya tuh perut kita ngomong kayak gitu. Nah saat itu aku isi dengan energy gel. Oke, mungkin setelah itu aku finish strong. Cuman ini lucu banget sih, aku tetap pengen cerita. Pas udah di kilometer terakhir, tiba-tiba ada orang di gerbang neriakin aku, April udah COT, udah telat gitu. Aduh, itu bikin aku kena mental, karena kan aku udah yakin aku belum COT, tapi karena orang-orang teriak udah COT, aku jadi kena mental. Dan kamu tahu efeknya adalah aku lari sekencang mungkin ke dalam GBK. Dan setelah aku lari sekencang mungkin ke dalam GBK itu, akhirnya aku jadi kehilangan oksigen banyak banget tiba-tiba, yang menyebabkan aku harus ke medis. Jadi waktu itu aku sempat ke medis dan aku sempat disemprot oksigen gitu 3 kali. Tapi itu bukan karena stamina aku kurang pada hari itu bukan karena aku persiapannya kurang, enggak. Tapi itu real karena aku nge-push di belakang hanya karena orang teriakin aku udah COT. Jadi nasihatnya adalah jangan terlalu ngedengerin orang. Fokus aja sama dirimu sendiri. Pada saat bertanding itu, fokus pada dirimu dan fokus pada tujuanmu. Dan kamu harus sebaik mungkin mendengarkan tubuhmu gitu. Aku kan udah bagus nih, udah lanjut aman gitu sampai kilometer 20 gitu. Pas sudah di gerbang GBK itu, mentalku itu kayak langsung hancur hanya karena orang bilang udah COT gitu. Padahal aku nggak menyalahkan orang itu ya, karena memang
ternyata sebelum aku nyampe di GBK itu ada sedikit miskomunikasi lah antara mereka itu yang menyebabkan orang-orang mikir emang udah COT gitu. Padahal aku di officialnya ya lulus, aku masih under COT gitu. Memang gimana ya, agak pikiranku waktu itu agak chaos lah, tapi at the end akhirnya aku berhasil. Oke, mungkin sekian ya untuk strategi fueling aku untuk Jakarta International Marathon 2026. Si April kenapa sih bilangnya Jakarta International Marathon terus bukan Jakim? Sama-sama aja, tapi aku lebih suka manjang gitu bilangnya. Soalnya kalau aku bilang Jakim, Jatim. Bukan Jatim, Jakim, Jatim. Kayak orang-orang yang nggak tahu ya, kayak sering bilang kayak gitu sama aku, jadi kayak aku manjangin aja gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk sharingnya. Ini adalah sebenarnya sharing untuk diriku sendiri di masa yang akan datang, karena udah pasti kayaknya aku bakal half marathon lagi, entah di mana, I don't know. Tapi memang target pertamaku adalah aku pengen lebih kurus dulu. Bukan lebih kurus, aku pengen lebih fit dulu, lebih fit, lemaknya turun. Kayak aku pengen VO2 max ku juga naik dulu, aku pengen latihan lebih baik dulu gitu. Yang kemarin sih aku merasa latihannya itu memang udah maksimal. Yang bikin gak maksimal adalah berat badanku, karena berat badanku itu sangat berat ya. Sekarang berat badanku tuh ada di 73, dan aku berharap tahun depan April yang menonton video ini mudah-mudahan sudah lebih kurus ya. Thank you, bye bye.